Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan suatu materi mengenai fatwa DSN MUI tentang ijarah menggunakan analisis SWOT. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya fatwa DSN MUI tentang ijarah ini telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dimana pada saat ini keseluruhan jumlah fatwa mengenai ijarah ini telah berjumlah 8 fatwa. Di antaranya ialah fatwa DSN nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, kemudian ada fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 tentang al-ijarah al-muttaham bitamlik, kemudian ada fatwa DSN nomor 41 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah, kemudian ada fatwa DSN nomor 72 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara ijarah shell and leaseback, kemudian ada fatwa DSN nomor 76 tahun 2010 tentang SBSN ijarah aset atau balance sheet. Kemudian ada fatwa DSN nomor 101 tahun 2016 tentang akad al-ijarah al-mausufah fi al-jimah. Kemudian ada fatwa DSN nomor 102 tahun 2016 tentang akad al-ijarah al-mausufiyah fil azimah untuk produk pembiayaan pemilikan rumah atau VPR indens. Ya, dan yang terakhir itu fatwa DSN nomor 112 tahun 2017 tentang akad ijarah. Selanjutnya, mengingat semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang maupun jasa melalui pihak lain, maka diperlukannya akad ijarah ini, yang dimana kita sebagai masyarakat sudah sepatutnya harus mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang ijarah tersebut. Dan salah satu cara agar kita lebih kenal dengan ijarah itu yaitu dengan mempelajari fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Misalnya fatwa DSN nomor 112 tahun 2007 tentang akad ijarah. Adapun perlu juga kita ketahui bahwasanya fatwa DSN nomor 112 tahun 2017 ini merupakan fatwa tentang ijarah, yang dimana fatwa tersebut dapat dikatakan sebagai fatwa terbaru dari banyaknya fatwa-fatwa yang membahas tentang ijarah. Adapun untuk mengenal lebih dalam fatwa ini, maka kita perlu tahu aspek apa saja sih yang memuat pada fatwa kali ini dengan melakukan analisis SWOT terhadapnya. Selanjutnya, analisis SWOT sendiri merupakan suatu strategi dasar untuk membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal ataupun eksternal apa saja yang mempengaruhi fatwa mengenai ijarah tersebut. Kita ketahui bahwasanya analisis SWOT ini terbagi menjadi 4, di mana ada strengths kekuatan, ada weakness kelemahan, ada opportunities peluang, dan threats ancaman. Untuk strengths atau kekuatan sendiri, maka dalam fatwa ini sudah sangat lengkap dalam menjabarkan tentang akad ijarah tersebut, di mana fatwa ini banyak menyebutkan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Di antara ketentuan yang disebutkan yaitu ketentuan umum, ketentuan terkait rukun dan bentuk ijarah, kemudian ada ketentuan terkait syigat akad ijarah, kemudian ada ketentuan terkait mujir, mustajir, dan ajir, kemudian ada ketentuan terkait masalah al-manfa'i dalam al-ijarah al-a'yan, kemudian ada ketentuan terkait ujrah, ketentuan khusus untuk kegiatan atau produk, kemudian ada ketentuan penutup. Dan dari semua ketentuan tersebut terdapat pengertian maupun penjelasan dalam poin-poinnya, sehingga memudahkan bagi kita masyarakat untuk mengetahui lebih dalam terkait akad ijarah ini, terutama akad yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Adapun terkait weakness atau kelemahan ini berasal dari luar, yang dimana dari dalam juga, yang dimana
Pada fatwa ini terdapat beberapa ketentuan, salah satunya ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa. Akan tetapi pada ketentuan ini ada poin yang masih dirasa kurang dalam penjelasannya, yaitu poin kelima yang berbunyi, mustajir dalam akad al-ijarah al-a'yan tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena al-ta'di, al-taksir ataupun al-mukhalaf al-syurut. Dapat dilihat pada tulisan terakhir, yaitu kecuali karena al-ta'dil ini tidak dijelaskan secara lanjut apa maksud atau makna dari al-ta'dil itu, sehingga hal ini bisa dikatakan sebagai suatu kelemahan pada fatwa DSN nomor 112 tentang akad al-ijarah, sebab ketidakadanya penjelasan tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui arti daripada poin-poin tersebut. Lanjut kepada opportunities atau peluang, yang dimana hal ini berasal dari luar. Mengingat akad ijarah ini ialah aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu ini bisa dipastikan terdapat peluang bagi setiap orang untuk melakukan transaksi seperti ini, di mana tentunya orang tersebut harus dewasa, balik, dan juga mampu, dalam artian ia tidak sakit-sakitan. Adapun sebaliknya, jika orang tersebut belum cakap, maka ia tidak bisa melakukan transaksi ini. Mengingat ketentuan seperti itu, maka bisa dipahami bahwasanya orang yang tidak beragama Islam atau non-Muslim juga dapat melakukan transaksi akad ijarah ini, asalkan ia memenuhi kriteria tersebut. Kemudian pula dengan adanya peluang ini, maka memudahkan untuk kita melakukan suatu transaksi akad ijarah, sebab tidak mungkin jikalau kita mau memulai suatu akad ijarah harus mengetahui terlebih dahulu identitas para pihak, baik penyewa maupun orang yang akan menyewa dalam akad ijarah ini. Oleh karena tersebut, peluang ini sangat-sangat bagus untuk memudahkan kita dalam melakukan transaksi akad ijarah ini. Dengan adanya akad ijarah yang merupakan akad sewa antara mujir dengan mustajir untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah atau upah, baik manfaat barang maupun jasa, maka dari hal demikian ini bisa dikatakan pula bahwa setiap akad yang dilakukan oleh mujir dengan mustajir tentunya terdapat unsur kepercayaan di antara keduanya, dan pastinya hal ini nantinya akan menjadi hubungan yang lebih baik bagi keduanya, sehingga dapat menciptakan ketentraman, kemaslahatan, serta keamanan bagi kehidupan bermasyarakat di luar nantinya. Lalu terdapat analisis yang terakhir, yaitu analisis threat atau ancaman yang berasal dari luar. Mengingat akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, maka hal ini pula bisa menjadi ancaman bagi salah satu pihak, sebab jika saat akad tersebut telah dilaksanakan sedangkan barang yang disewa misalnya terkena sengketa, maka akan menyebabkan kerugian bagi orang yang telah menyewa sebelumnya. Adapun contoh ancaman lainnya itu seperti kurangnya pengawasan dalam akad ini, sebab minimnya aturan yang menjamin kepastian hukum dalam pengambilan manfaat tersebut. Juga terdapat ancaman yang lain seperti terjadinya objek yang hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau barang yang diambil manfaatnya tadi terkena musibah, maka dapat mengakibatkan berakhirnya akad tersebut. Mungkin kiranya ini saja yang dapat ulun paparkan, salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.